Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Vincat. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah film komedi drama dari Cina yang tayang pada tahun 2024 yang berjudul YOLO. Pemeran utama wanita di film ini adalah sang sutradara itu sendiri. Sutradara bernama Xia Ling rela menaikkan berat badannya hingga mencapai 100 kg demi perannya sebagai Tu Leying. Ceritanya, Tu Leying adalah wanita berumur 32 tahun dengan bobot lebih dari 100 kg. Hidupnya pun hanya dihabiskan untuk makan, tidur, dan bermalas-malasan, tanpa peduli dengan penampilannya sendiri. Benar-benar definisi hidup sebagai pengangguran. Sang ibu bahkan meminta tolong kepada sepupu Leying bernama Toto untuk mencarikan Leying pekerjaan. Toto bekerja sebagai pegawai magang di sebuah stasiun televisi. Toto ingin mengangkat cerita kehidupan Leying ke dalam acara yang akan dipegang olehnya. Acara itu akan membantu orang-orang untuk mencari sebuah pekerjaan. Adik perempuan Leying bernama Tu Ledan tidak yakin jika kakaknya mau bekerja. Karena permintaan sang ibu, Leying pun terpaksa bersedia untuk melakukan wawancara. Ternyata sudah 10 tahun Leying menjadi seorang pengangguran. Leying terlihat tidak nyaman dengan wawancara tersebut dan memutuskan untuk pergi, namun sang ibu menahannya. Lalu sang adik pun menghina Leying. Semua adegan tersebut terus direkam oleh petugas stasiun televisi. Di sisi lain, Leying memiliki kekasih bernama Sanze. Namun tanpa diketahui oleh Leying, Sanze berselingkuh dengan teman dekat Leying bernama Lily. Bahkan, Lily sudah mengandung anak Sanze. Lily memaksa Sanze untuk segera jujur kepada Leying tentang hubungan mereka. Jadi ketika Leying mengajak mereka berdua untuk bertemu, di sana Sanze hanya berkata ingin putus karena dia tidak berani mengakui perselingkuhannya. Namun ketika Leying memaksa melihat handphone milik Sanze, Leying pun tahu jika Sanze dan Lily sudah berselingkuh. Selain itu, tanpa tahu malu, Lily meminta Leying untuk menjadi bridesmaid di acara pernikahannya karena takut dikatai pelakor oleh teman-teman yang lain. Sungguh hari yang berat untuk Leying. Hingga suatu hari, Ledan memaksa sang ibu untuk berbicara kepada Leying agar mau memberikan apartemen warisan sang nenek kepadanya. Leying mendapat warisan apartemen, namun sekarang sang adik menginginkan apartemen itu untuk dijual dengan alasan demi sekolah sang keponakan. Awalnya, Leying sudah mengiyakan akan memberi apartemen itu. Namun ketika sang ibu menyalahkan mantan suami Ledan yang tidak memberi uang apapun setelah perceraian, Leying justru membela mantan suami Ledan. Karena Ledan yang selingkuh hingga hamil dengan lelaki lain. Tentu saja tak ada suami yang mau bertanggung jawab. Ledan pun sakit hati dengan perkataan Leying hingga membalik menghina sang kakak. Maka terjadilah perdebatan, bahkan perkelahian antara adik kakak itu. Leying pun kesal dan sejak saat itu dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia mulai mencari rumah sewa yang murah. Sang ibu mendukung Leying untuk hidup mandiri dan memberinya bekal uang 2.000 yuan. Uang dari ibunya hanya cukup untuk sewa rumah. Maka Leying mulai mencari pekerjaan. Dia pun mendapat sebuah pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran. Suatu malam, Leying mendapatkan tugas untuk mengambil rokok di mobil bosnya. Di sana dia melihat seorang pria sedang buang air kecil di depan ruko. Secara tidak sengaja, Leying menyalakan lampu mobil. Pria bernama Haokun menghampiri Leying karena dia berpikir jika Leying mengerjainya. Padahal, Leying tidak mengerti tentang mobil. Setelah menegur Leying, Haokun pun pergi karena dia juga tidak bisa mematikan lampu mobil. Di situ, Leying melihat sarung tangan boxing milik Haokun yang tertinggal. Jadi keesokan harinya, Leying pergi ke tempat fitness di mana Haokun bekerja sebagai pelatih boxing. Sales tempat fitness menawarkan Leying agar mau menjadi member, tapi Leying tidak tertarik. Sebelum pergi, Leying hanya bertukar akun chatting dengan Haokun. Setelah itu, sang sales menegur Haokun yang tidak bisa menarik pelanggan. Haokun hanya tahu bagaimana cara melatih boxing tanpa bisa membawa member baru.
Maka dia pun ditegur oleh pemilik Cindy Fitness. Besok mereka akan mengadakan acara di taman. Jika Haokun tidak bisa membawa member baru, maka dia akan dipecat. Jadi Haokun mencoba untuk mengajak Lee bertemu di taman. Lee pikir jika Haokun tertarik kepadanya. Namun kenyataannya, Haokun mengajak Lee ke taman agar Lee bersedia untuk menjadi member fitness. Lee pun mulai menjadi member fitness dan berlatih boxing dengan Haokun. Haokun merupakan pelatih yang tegas dan benar-benar fokus membantu Lee dalam berolahraga. Bahkan, dia berhasil mengalahkan pelatih boxing yang memiliki member banyak di tempat fitness tersebut. Namun, tetap saja, walaupun menang dalam pertandingan mini tersebut, Haokun tidak terpilih sebagai peserta yang akan mewakili Cindy Fitness di kompetisi provinsi. Haokun menyampaikan kekecewaannya dan curhat kepada Lee. Karena mabok, Haokun dan Lee pun tidur bersama. Lee pikir jika hubungan mereka menjadi lebih serius, maka Lee mendukung Haokun secara diam-diam. Lee menawarkan 5.000 yuan kepada Tianfu untuk mundur dalam kompetisi agar bisa digantikan oleh Haokun. Hingga suatu malam, Lee melihat Haokun yang disogok oleh ayah dari pihak lawan. Dengan uang 30.000 yuan, Haokun harus mengalah pada saat pertandingan. Tentu saja Lee kecewa karena dia mendukung impian Haokun untuk menjadi petinju, bahkan rela membayar Tianfu. Namun ketika dihadapkan dengan uang, Haokun lebih memilih mengambil uang itu. Haokun merasa jika Lee mengaturnya, dan sejak saat itu, dia tidak ingin bertemu lagi dengan Lee. Fakta lainnya, tanpa perlu Haokun mengalah, pihak lawan berhasil membuat Haokun tumbang dalam ronde pertama. Sedangkan Lee dilaporkan ke polisi karena menghajar pemilik restoran yang hendak melakukan pelecehan kepadanya. Tahu-tahu membantu Lee sebagai penjamin untuk mengeluarkan Lee. Lee yang merasa berhutang budi kepada sepupunya itu memutuskan untuk tampil di acara Tahu-tahu. Dalam acara tersebut, Lee hanya perlu mengucapkan kalimat yang sudah diatur oleh Tahu-tahu. Hingga muncullah sebuah video yang menampakkan jika Lee bersikap kurang ajar kepada ibunya. Padahal video tersebut sudah diedit dan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Karena dicaci maki oleh penonton, Lee pun memutuskan untuk pura-pura pingsan. Lee pulang dengan perasaan sedih. Pada malam itu, dia berniat untuk bunuh diri dengan loncat dari jendela kamarnya. Namun karena badannya yang besar, Lee tidak terluka sedikit pun. Hanya sakit yang dia rasakan, baik sakit di hatinya maupun di badannya. Lee meratapi hidupnya hari itu, lalu memutuskan untuk melakukan perubahan menjadi orang yang lebih baik. Dengan tekad keras dan memaksa, dia ingin ikut dalam pertandingan boxing. Namun karena berat badannya tidak masuk ke dalam syarat pertandingan, maka sang pemilik fitness meminta dia untuk menurunkan berat badannya terlebih dahulu. Lee mulai rutin berolahraga dan berlatih boxing. Beberapa kali dia mengajukan diri untuk mengikuti pertandingan, namun selalu ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi. Hingga beberapa musim telah berlalu, Lee berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 50 kg dan berhasil diterima menjadi peserta kompetisi. Bertepatan dengan itu, salah satu peserta boxing senior di tempat fitnessnya sedang terluka. Maka sang pemilik mendaftarkan Lee sebagai perwakilannya. Sang ayah meminta Lee untuk pulang. Lee pun mulai berdamai dengan keluarganya. Dia membantu orang tuanya untuk menjaga toko, hingga dia pun bertemu dengan Haokun yang sekarang menjadi kuli bangunan. Lucunya, Haokun melarikan diri karena malu bertemu dengan Lee. Namun Lee berhasil mengejar Haokun dan mengatakan jika dia akan ikut dalam kompetisi boxing. Ceritanya, tibalah pada hari pertandingan. Alasan Lee ingin ikut pertandingan karena dia ingin merasakan kemenangan meski hanya satu kali dalam hidupnya. Ini merupakan pertandingan pertama Lee melawan orang-orang yang sudah berpengalaman. Pelatihnya pun tidak mengharapkan Lee untuk menang dan meminta Lee untuk segera menyerah saja. Tapi Lee tidak mau menyerah tanpa berusaha.
Mungkin di film-film happy ending, kebanyakan walaupun pemeran utama adalah seorang amatir, namun dengan tekad dan usaha keras pemeran utama itu akan menang dan menjadi juara. Tapi tidak di film ini ya teman-teman. Lei mengingat kilas balik tentang kehidupannya selama ini, di mana dia memberikan apartemen warisan itu kepada sang adik, lalu memutuskan untuk menjadi bridesmaid di pernikahan sang mantan dan sahabatnya. Lalu ketika Dodo memanfaatkan Ling agar bisa menjadi karyawan tetap, walaupun harus mempermalukan Ling di acara tersebut dan mendengar jika Dodo menghinanya. Hingga pada tragedi di mana dia memutuskan untuk terjun dari kamarnya. Walaupun sudah dihajar habis-habisan, intinya adalah Ling tidak gampang menyerah dan terus mencoba hingga akhir kemampuannya. Walau pada akhirnya dia kalah dalam pertandingan boxing. Selesai bertanding, Hakun mulai mendekati Ling, tapi Ling menolaknya. Ling menang dengan caranya sendiri. Dia mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekedar informasi aja, jika pemeran utama di film ini benar-benar menurunkan berat badannya hingga 50 kg dalam waktu 9 bulan dengan berolahraga dan berlatih boxing. Film ini banyak memberikan pesan-pesan tentang kehidupan. Awal-awalnya ada beberapa adegan komedi. Selain itu, banyak gerakan olahraga yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk olahraga di rumah. Gimana menurut teman-teman? Apakah tertarik untuk menonton full film ini dalam waktu 2 jam?